Secret lovers, sebelum jengkol dan jeruk nipis sampai ke tangan konsumen, ternyata ada proses penting yang harus dilakukan nih, yaitu penyortiran. Karena proses ini nggak cuma menjaga kualitas barang, tapi yang paling penting adalah menjadi salah satu penentu nilai jual. Lalu seperti apa ya proses sortir jengkol dan jeruk nipis yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur? Airnya banyak sekali. Karena mayoritas pembeli itu kan mencarinya yang gede. Dan kita diwajibkan tidak ada BS sama sekali. Gitu. Harus betul-betul bersih. Secret lovers, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, jengkol menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak dilirik para pelaku usaha. Namun rupanya ada trik tersendiri nih ketika akan memasarkan jengkol hingga sampai ke tangan konsumen. Kita diadakan penyortiran ulang itu utamanya kita mengeluarkan BS yang busuk kita keluar. Keduanya kita dikeluarkan juga yang masih kecil. Kita hanya 2-3 itu pilihannya, jadi BS keluar, kecil keluar, ya gede terpisah yang gedenya. Saptari pun rela mengeluarkan uang untuk membayar upah para penyortir jengkol di lapaknya. Soalnya harga jengkol tergantung ukuran dan kualitasnya. Dengan disortir, lebih mudah menentukan harga jengkol yang sudah dikelompokkan. Oh ya, Secret lovers, semua jengkol yang ada di sini termasuk jengkol tua ya. Karena biasanya kalau jengkol muda masih ada cangkang luarnya. Dalam satu hari, jengkol yang dikirim sebanyak 2-3 truk. Setiap truknya memuat sekitar 8 ton jengkol. Kalau yang besar kayak begini, kita utamakan jual yang paling laku keras yang ini. Yang ini yang udah pilihan besar, ini yang diminatin para pembeli. Kalau ini yang apkiran, namanya kecilan. Harganya juga jauh beda ini, bisa bedanya 10.000 harga yang gede sama yang kecil. Gitu. Kalau ini 20.000, ini paling juga 8.000. Tak hanya menjadi penentu harga jengkol, tujuan penyortiran juga untuk memisahkan jengkol yang sudah busuk atau rusak agar tidak menular ke jengkol lain. Terlebih, jengkol yang kualitasnya kurang baik akan menimbulkan aroma menyengat yang kurang sedap. Penyortiran hanya menggunakan tangan, sekitar 9 orang pekerja bisa menyortir 4 hingga 5 ton jengkol dalam sehari. Wow! Upahnya itu rata-rata 150.000, ada yang 120, variasi per hari. Kenapa harus pakai pengki? Pengki lebih awet dipakai dibanding barang-barang bak plastik. Secret lovers, jengkol yang disortir ini ada 3 kategori. Yang pecah, busuk atau istilah di sini BS, lalu jengkol kualitas nomor 2 alias jengkol berukuran kecil, dan yang ketiga adalah jengkol nomor 1 alias jengkol kualitas bagus yang berukuran besar. Ciri-cirinya selain bentuknya utuh, kulitnya mulus, dan pastinya tidak berlubang kecil yang menandakan hama. Saya ambilnya yang nomor 1 sama yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 1 tuh dia tuh yang ukurannya tuh yang jumbo, yang gede yang bagus itu kan ya. Yang jumbo yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, yang nomor 3-nya tuh yang kecilan. Dia tuh warnanya tuh coklat keemasan gitu, bagus warnanya. Kalau yang udah agak-agak hitam itu berarti udah ibaratnya jengkolnya bagus, cuma aja ketahanannya nggak lama. Saman sudah 8 tahun menyortir jengkol. Jika jengkol yang datang kondisinya kurang bagus, otomatis waktu pengerjaan akan jadi lama. Karena ia harus lebih teliti lagi saat menyortir. Sudah kita kerjanya lama. Harusnya kan kita kalau bare itu kan cepat, paling 2 kali pilih. Kalau itu sampai 3 kali, ada yang busuknya, ada yang kecil, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3 kan itu. Walaupun menggunakan tangan, selama menyortir jengkol, tangan Saman tetap aman, tidak pernah luka ataupun kebas. Namun yang paling terasa, justru hawa panas jengkol yang keluar dan aroma jengkol yang menyengat. Ya, kita rasanya pala kadang nyut-nyutan karena hawa jengkol itu kan. Apalagi jengkol dari perjalanan jauh kan panas, udah itu. Jadi karena hawa itu kita nembak.
Makanya sedikit-sedikit itu kena pakai kipas ya biar keluar hawanya gitu. Sebenarnya jengkol di sini umumnya kualitas bagus. Kiriman dari beberapa daerah di Indonesia tergantung musim panennya. Nah, jengkol yang disortir sekarang kiriman dari Bengkulu tuh. Jengkol yang baru tiba dari perjalanan jauh biasanya sedikit panas akibat bertumpuk dan akan menciptakan sedikit hawa panas saat proses penyortiran. Sehingga perlu didinginkan dengan kipas angin agar jengkol tidak mudah busuk. Perjalanan yang agak terlambat dari daerah pengiriman kadang membuat jengkol matang dan cepat busuk. Cirinya berbau tak sedap yang menyengat. Selain itu bisa dilihat dari kulitnya yang agak hitam dan kurang bercahaya. Kalau dalamnya udah mateng, udah nggak bisa dimakan lagi, itu masuknya udah BS. Kalau di kita ya sistem buang itu, nggak ada nilai jual. Jengkol yang sudah disortir biasanya dicuci dulu. Tujuannya selain agar semakin dilirik konsumen karena tampilannya yang glowing alias cerah dan bersih, juga agar jengkol semakin segar dan tidak cepat keriput. Cara mencucinya hanya dimasukkan ke dalam gentong besar yang berisi air bersih, didiamkan setengah jam, lalu diangkat dan ditiriskan. Rupanya jengkol yang sudah dicuci kurang tahan lama. Jika yang tidak dicuci bisa tahan sampai 1 minggu, jengkol yang dicuci hanya tahan sekitar 3-4 hari. Nah, jengkol yang sudah dicuci siap kirim ke berbagai wilayah di Jawa Barat seperti Bogor dan Bandung. Biasanya dikemas menggunakan karung jaring atau pedagang jengkol di sini menyebutnya karung jarang agar jengkol bisa melepaskan hawa panas saat di perjalanan sehingga tidak cepat busuk. Selain jengkol, jeruk nipis pun harus disortir. Soalnya semakin mulus kulit jeruk nipisnya, semakin banyak pembeli yang tertarik. Yang empuk, yang mulus. Jadi ya kalau empuk tuh banyak airnya. Gimana ya, kalau aku milihnya mah campur aja. Kan kadang orang ada yang minta yang kecil, yang gede. Yang penting empuk, bagus gitu aja. Jeruk nipis yang banyak dijual di lapak-lapak pedagang pasar induk Keramat Jati berasal dari berbagai daerah, salah satunya Gresik, Jawa Timur. Sebelum disortir, jeruk nipis dicuci terlebih dulu. Caranya pun cukup mudah, tinggal dituang ke dalam bak berisi air dan sabun pencuci buah, lalu digosok-gosok menggunakan karung jarang agar kulit jeruk tidak lecet. Masalahnya banyak ada yang kotor, banyak ada yang tanah, banyak ada tanahnya. Sampai sini kan kadang-kadang ada tanahnya kan, kita harus cuci dulu. Kalau nggak dicuci, ntar konsumen kan komplain, oh jeruknya kotor. Uki menyortir sendiri jeruk nipis dagangannya lantaran tak sanggup membayar upah buruh sortir yang mencapai Rp150.000 per hari. Dalam sehari, Uki bisa mencuci sekitar 15 hingga 20 karung jeruk nipis. Satu karungnya berisi sekitar 68 kg jeruk nipis. Setelah dicuci, jeruk nipis ditiriskan, lalu disortir sesuai ukuran dan warna kulitnya, hijau atau kuning. Perbedaan keduanya terletak pada tingkat kematangan. Kalau yang kuning sudah terlalu matang, sehingga hanya tahan sekitar 3 hari. Sedangkan yang kulitnya berwarna hijau, bisa tahan 6 hari sampai 1 minggu. Pertama bagus, kualitasnya bagus, warnanya hijau, kulitnya halus, dipegang agak lembek, banyak airnya. Kan ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tanggung. Kita harus mensortir. Tadi yang kecil sendiri, yang tanggung sendiri, yang gede sendiri, yang super lagi sendiri. Untuk proses sortir jeruk nipis 1 karung atau sekitar 68 kg, makan waktu sekitar 45 menit. Selain untuk memilih kualitas terbaik, penyortiran juga memisahkan ukurannya untuk memudahkan pembeli memilih ukuran jeruk yang mereka butuhkan. Kalau yang kecilnya biasanya buat soto, buat pedagang-pedagang soto gitu. Kalau yang gede-gede itu catering, biasanya catering, restoran gitu. Kalau yang catering restoran kan dia mintanya yang gede, yang bagus, yang kulitnya mulus-mulus, nggak ada yang pitik-pitik. Kalau yang ini yang kecil-kecil ini masuknya ke pedagang-pedagang soto. Ya, banyak pembeli yang lebih suka memilih sendiri jeruk nipis yang mau dibeli sesuai kebutuhan. Ada yang butuh jeruk nipis kuning yang airnya banyak, tapi ada juga yang memilih jeruk nipis hijau karena lebih tahan lama. Yang lebih rada pokoknya yang nggak keras gitu loh.
mengkilat, nggak keras itu airnya banyak. Kalau keras itu airnya kurang. Buat itu kalau bikin soto kayak gitu, buat nyuci ikan, soto ayam itu pakai jeruk nipis. Nah, jadi jangan lupa ya, ciri jeruk nipis yang bagus itu bisa dilihat dari kulitnya yang mulus, jika dipegang terasa berat, dan aroma segarnya pun tercium tajam. Oh ya, untuk ukuran tidak bisa jadi patokan jeruk nipis banyak airnya atau tidak ya. Bisa jadi ukurannya besar hanya karena kulitnya saja yang tebal, padahal kandungan airnya sedikit.